Dr. Prayudi Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan paru MKes, yang akan membawakan natural solution for inflammation in respiratory system. Kepada Dr. Prayudi, waktu kami persilahkan 20 menit. Ya. Terima kasih Dr. Ahmad Rashid. Suara saya jelas, Dr. Ahmad Rashid? Ya, jelas. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih dari panitia saya mendapat tugas tentang natural combination of curcumin dan boswellia untuk lower respiratory tract inflammation. Saya juga mengucapkan terima kasih pada PT Tropika yang telah membantu kita untuk sehingga bisa tercapai simposium sesi ini. Izinkan saya share screen ya, Dr. Ahmad Rashid. Udah kelihatan ya, Dr. Ahmad Rashid? Ya, udah. Ya, terima kasih. Nah, mungkin kita ini adalah suatu prolognya. Seperti kita ketahui, inflamasi itu adalah sebenarnya suatu protective response terhadap kejadian kerusakan dari sel. Ya. Tetapi jika proses inflamasi itu berlebihan, malah menjadikan suatu kerusakan sehingga tidak terkontrol. Nah, kasus-kasus ini yang harus kita kendalikan untuk proses inflamasinya. Kalau kita lihat, kasus inflamasi juga terjadi di saluran nafas dan di penyakit paru. Misalnya pada semua orang pasti setuju bahwa asma dan COPD adalah suatu karakteristik chronic inflammation pada saluran nafas. Ya. Nah, kita lihat ini adalah stimulation yang terjadi pada kasus-kasus inflamasi yang dilakukan oleh tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1, dan lain-lain ya. Jadi para teman sejawat, proses inflamasi itu akan menyebabkan terjadi proses-proses di seluruh saluran nafas dan seluruh parenkim paru. Ya. Nah, kita lihat mungkin para teman sejawat setuju bahwa antiinflamasi yang sangat populer di kita adalah corticosteroid. Terdapat juga non-steroid anti-inflammatory drugs yang biasa kita gunakan untuk kasus-kasus muskuloskeletal. Ya, apakah ada alternatif yang lain untuk proses anti-inflamasi ini? Nah, kita lihat dahulu corticosteroid. Jadi semua orang sudah setuju bahwa corticosteroid merupakan anti-inflamasi yang paling sering digunakan, terutama kalau dalam saluran nafas digunakan untuk melakukan treatment pada pasien asma dan juga pada pasien-pasien PPOK, terutama pada saat pasien tersebut mengalami exacerbasi. Corticosteroid ini dapat di dalam bidang paru, dapat berupa tablet atau pil dan inhalers. Inhalers biasa kita gunakan untuk mengontrol simptom dari proses inflamasi tersebut. Nah, kita lihat alternatif inflamasi yang lain adalah non-steroid anti-inflamasi drug, ya, yang biasanya kita gunakan untuk mengurangi rasa nyeri, bisa juga demam dan proses-proses inflamasi. Biasanya berhubungan dengan kronik muskuloskeletal dan inflamasi yang lain. Tetapi kita ketahui NSAID ini mempunyai kerugian, terutama jika digunakan pada pasien-pasien tertentu bisa menyebabkan gastrointestinal perdarahan. Jadi ini adalah suatu kerugian pada penggunaan NSAID. Ada lagi literatur mengatakan penggunaan NSAID ini dapat menyebabkan risiko kardiovaskular events, terutama obat-obat COX-2 yang golongan baru. Sehingga kita ketahui sekitar tahun 2004 dan 2005 ada COX-2 yang ditarik dari pasaran. Ya, karena kejadian kardiovaskular event jadi meningkat karena penggunaan NSAID ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada mungkin pilihan yang lain yang kita sebut natural combination herbal ini, yaitu kurkumin dan boswellia. Dan ini berdasarkan beberapa penelitian dan literatur, baik terutama pada hewan coba, itu mempunyai sifat antiinflamasi yang cukup baik. Kita lihat ini ada yang kita sebut dengan boswellia serrata.
Boswellia serrata ini pertama kali dipakai sering terutama di India. Jadi ini obat-obat yang sudah dipakai lama, terutama untuk mengobati penyakit inflamasi kronik seperti pada inflammatory bowel disease, pada asma, proses alergi, artritis, dan osteoartritis, dan menurunkan proses-proses nyeri yang lain. Ya. Nah, bagaimana mekanisme dari Boswellia ini sebagai antiinflamasi? Boswellia ini mempunyai efek sebagai inhibisi leukotriene sintesis. Seperti kita ketahui juga, leukotriene sintesis juga terjadi pada proses peradangan, terutama pada asma. Selain itu, Boswellia ini juga mempunyai efek menginhibisi proses human leukocyte elastase. Nah, kita ketahui apa fungsi dari leukotriene ini. Leukotriene ini mempunyai fungsi sebagai mediator inflamasi dan juga pada proses alergik. Kita ketahui pada proses alergik rinitis alergika dan asma, leukotriene ini cukup berperan. Ya. Nah, bagaimana dengan leukosit inhibisi, leukosit elastase inhibisi? Nah, leukosit elastase ini terutama didapatkan pada leukosit, yaitu khususnya neutrofil, dan ini terlibat langsung dalam proses inflamasi dari jaringan. Mempunyai implikasi pada selain proses inflamasi juga pada proses hipersensitivitas, seperti pada proses kronik bronkitis, pada emfisema paru, pada cystic fibrosis, pada ARDS, pada glomerulonefritis dan rheumatoid arthritis. Dan asam boswellic ini sudah menunjukkan efek inhibisi pada proses human leukocyte elastase ini. Kita lihat beberapa penelitian bahwa natural antiinflamasi dari kedua komponen ini, yaitu Boswellia serrata dan Curcuma longa, atau dalam bahasa Indonesia mungkin kunyit atau temulawak, ini mempunyai efek antiinflamasi pada proses pasien asma. Dan ini dikatakan sebagai komplementari, bukan merupakan suatu obat utama. Jadi ini adalah obat komplemen, tidak menggantikan obat asma sendiri. Ya. Nah, dari penelitian juga bahwa Boswellia serrata ini mempunyai efektivitas dan efek sampingnya bukan dikatakan, boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Dan efeknya jelas mempunyai efek terhadap airway inflammation, terutama pada pasien-pasien asma. Nah, ini adalah suatu systematic review yang menambah kepustakaan bahwa Boswellia ini juga mempunyai efektivitas terhadap pasien-pasien, yaitu pada pasien asma, pada pasien rheumatoid arthritis, pada Crohn disease, pada osteoartritis, dan penyakit colitis. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan kurkumin. Kurkumin yang kita kenal sebagai kunyit atau temulawak, sudah dikenal dari dulu mempunyai efek inflamasi. Nah, kita lihat bagaimana kerja dari mekanisme dari aksi dari kurkumin ini sebagai antiinflamasi. Nah, perannya adalah sebagai mempengaruhi faktor inflamasi, yaitu nuklear faktor dari K-beta. Kita lihat di sini. Ini adalah proses keseimbangan yang terjadi pada proses nuklear faktor K-beta dengan inhibisinya. Kalau misalnya ada suatu sinyal, ada suatu proses, misalnya proses stimuli, atau ada antigen atau free radical trigger, akan terjadi pelepasan dari inhibisi ini, sehingga ini terlepas, sehingga prosesnya muncul proses regulator dari nuklear faktor K-beta. Nuklear faktor beta ini akan masuk ke dalam nukleus, sehingga terjadi proses gen yang akan membentuk proses-proses pedangan, sehingga terjadi proses proliferasi, sehingga terjadi adisi sel, dan terjadi proses inflamasi. Nah, bagaimana peran dari kurkumin? Kurkumin ini adalah menghambat proses pelepasan dari nuklear faktor K-beta dengan inhibisi ini, sehingga tidak terjadi proses inflamasi. Proses inflamasi tidak akan berjalan. Ya. Jadi memang kurkuminoid secara natural
dapat menghambat proses natural nuklear faktor K-beta ini. Nah, kemudian dikatakan kurkuma ini juga dapat menurunkan proses tumor nekrosis faktor alfa di dalam konsentrasi pada pasien-pasien yang diteliti pada penelitian ini. Kemudian ini mungkin sama dengan tadi, bahwa kurkumin juga sama dengan Boswellia, kurkumin ini efektif dan aman jika diberikan sebagai terapi tambahan untuk pasien bronkial asma. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pasiennya digabung antara kurkuma dengan Boswellia serata, terjadi efek agonis sehingga akan menambah efek dari airway inflammation pada pasien asma. Nah, bagaimana ini juga ada systematic review dan meta-analisis dari efek kurkuminoid. Ternyata kurkuminoid itu juga mempunyai efek sebagai antioksidan sehingga meningkatkan kadar superoxide dismutase dan GSH di dalam konsentrasi dalam darah. Nah, bagaimana dengan efek dari kurkumin terhadap pulmonary fibrosis? Ini dilakukan pada binatang, yaitu pada rat, belum pada manusia. Ternyata kurkumin itu dibanding hidrokortisol dapat mencegah proses fibrosis pada paru. Ya. Nah, juga dikatakan kurkumin itu juga dapat mencegah replikasi virus sensial virus pada human nasal epithelial cell. Jadi proses ini jadi terhambat sehingga tidak terjadi proses attachment dari virus ini. Nah, bagaimana pada pasien-pasien yang severe pneumonia? Ternyata kurkumin juga mempunyai efek sebagai inhibitor pada virus-induced cytokine storm. Kita lihat bagaimana efeknya. Ini adalah gambar skematis proses inflamasi pada suatu severe pneumonia. Kita lihat virus masuk ke dalam, ini adalah gambaran penampang alveolus. Kemudian virus ini dikenali oleh suatu proses dendritic cell dan proses makrofag, sehingga proses-proses sitokin terjadi di sini, kemudian akan merangsang adanya proses leukosit atau proses neutrofil masuk ke dalam alveolus ini, sehingga terjadi proses sitokin inflamasi, sehingga ada antigen presenting faktor dalam dendritic cell, sehingga dilepaskanlah limfosit, sehingga terlepaslah satu sitokin storm, sehingga proses ini terjadi. Ya. Nah, bagaimana peran dari kurkumin ini? Kurkumin seperti dikatakan adalah dapat mencegah proses pelekatan anti-inhibisi dari natural faktor K-beta dengan inhibitornya, sehingga terjadi proses inflamasi ini tidak terjadi. Sehingga tidak terjadi proses pembentukan pro-inflammatory seperti interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha. Nah, peran kurkumin juga dapat mencegah proses absorpsi replication attachment dari bakteria atau virus pada paru. Kemudian bagaimana peran fibrosisnya? Jadi kurkumin dikatakan dapat menghambat proses TGF-beta dan proses kolagen. Juga dapat menghambat proses antioksidan, proses oksidasi sehingga bersifat sebagai antioksidan, dan menghambat proses lung injury dengan menghentikan atau menghambat cytokine storm melalui signaling nuklear faktor K-beta. Nah, jadi konklusi dari penelitian ini pada severe pneumonia, kurkumin itu dari studi-studi tersebut sangat efektif menghibit viral infection, kemudian mengurangi severity dari lung injury-nya dengan cara mengurangi cytokine storm-nya. Juga dapat mencegah proses fibrosis, sehingga pada penelitian ini survival rate-nya jadi meningkat. Nah, bagaimana penelitian dari COVID? Ternyata kurkumin ini juga dapat dikatakan sebagai thromboembolic event agent, sehingga dapat mencegah proses thromboemboli. Tapi jelas ini sebagai obat suplemen, bukan sebagai obat utama dalam penelitian ini, dalam clinical trial ini.
Nah, kita lihat bagaimana potensial efek kurkumin pada pasien COVID-19. Dikatakan tadi, kurkumin dapat mencegah entry dari virus pada sel, juga mencegah encapsulation dari virus, dan mencegah proses replikasi dari viral protasenya. Sehingga ini mencegah proses signaling pathway dari semua kasus-kasus COVID-19. Nah, mungkin ini kesimpulannya. Para teman sejawat disimpulkan bahwa boswellia dan kurkuminoid ini merupakan suatu obat natural yang jika dikombinasikan mempunyai efek efektif dalam proses antiinflamasi. Juga boswellia dikatakan mempunyai efek dalam proses inflamasi, khususnya dalam menginhibisi proses leukotriene dan HLA, lumen leukocyte elastase. Dan kurkuminoid bagaimana cara kerjanya, terutama menginhibisi nuklear faktor K-beta dan mediator-mediator lain seperti tumor necrosis faktor alfa, interleukin 6, dan juga sebagai antioksidan. Dan kombinasi ini dikatakan cukup efektif dan aman sebagai obat antiinflamasi. Tetapi para teman sejawat perlu studi-studi dan investigasi lebih lanjut tentang kedua efek dari obat ini. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih, Dr. Ahmad Rashid. Tropika Mas Pharmaceutical mempersembahkan anti-inflamasi dan anti-nyeri dengan komponen alami, dengan efikasi yang telah terbukti secara klinis. Nutriflam Neo, dengan komposisi kurkumin C3 kompleks dan bioperin, boswelin, dan vitamin K27. Kurkumin C3 kompleks dan bioperin, berdasarkan penelitian sistematik review, memiliki aktivitas antioksidan, serta sebagai anti-inflamasi dengan regulasi mediator inflamasi seperti NF-kB, TNF-alfa, siklooksigenase 2, dan interleukin. Menakuin 7 atau vitamin K27 merupakan vitamin K2 dengan bioavailabilitas lebih baik, mencegah kalsifikasi pembuluh darah, mengurangi gejala neuropati perifer. Boswelin, antiinflamasi alami poten, dengan menghambat produksi mediator inflamasi leukotriene. Nutriflam Neo Kapsul, solusi alami untuk mengatasi inflamasi dan nyeri yang aman, dengan efikasi yang terbukti.